Theo meneguk ludahnya susah payah, bukan apanya saja dia tidak tahu orang tuanya tiba-tiba saja datang mendadak ke kantor dan menanyakan tentang keberadaan Yen yang notabene adalah kekasihnya. Jadi kekasihmu sedang sakit. Theo mengangguk keringat dingin mulai membasahi pipinya. Jujur saja dia tidak pernah sanggup dia saat duduk bersama orang tuanya, namun kali ini Theo benar-benar dibuat gugup setengah mati. Bahkan kini tangannya sudah dingin dengan sendirinya. Jadi di rumah sakit mana? Tanya Kim, dan hal itu lagi dan lagi berhasil membuat Theo meneguk ludahnya susah payah. Oma, sebenarnya Ian tidak dibawa ke rumah sakit, dia hanya sedang tidak enak badan dan oleh karena itu aku menyuruhnya untuk istirahat saja di rumah. Kalau gitu di mana Ian tinggal? Berikan alamat rumahnya pada Oma. Oma tetap ingin menjenguknya. Theo diam, tidak mungkin dia memberikan alamat tempat Ian tinggal yang ada dirinya yang akan oleh ibunya. Belum lagi hubungan keduanya yang memburuk saat ini benar-benar sangat tidak menguntungkan Taeyong sama sekali. Tuan Kim yang sedari tadi diam hanya mengamati ekspresi aneh dari sang putra. Dia tahu persis ada yang tidak beres di sini. Sayang, apa kau yakin akan menikahi Jaehyun dengan gadis itu? Tanya Tuan Kim berusaha mengalihkan pembicaraan. Ia benar-benar gadis polos dan anakmu yang bejat ini telah merusaknya dengan sifat bajingannya itu, lanjut Nyonya Kim mendengus kesal ke arah Taeyong. Tuan Kim baru dapat mengelum senyumnya. Dia tidak terlalu peduli dengan siapa Taeyong menikah, baik dari keluarga kaya atau tidak, asalkan itu bukan Jin, maka itu tidak masalah. Karena kau telah menolak perjodohan untuk berkeluarga Pak, maka segeralah menikah dengan kekasihmu itu. Apa juga tidak sanggup lagi mendengar Oma yang selalu mengadukan kelakuanmu padaku, seru Tuan Kim pada akhirnya. Jujur saja dia juga sudah bosan melihat kelakuan bejat sang putra yang sering bergonta-ganti pasangan. Bagi Taeyong, wanita itu sudah kaos kaki yang digunakan hanya sekali pakai. Oma tak mau tahu kau harus membawanya ke rumah secepat mungkin karena Mama berniat menikahi kalian secepatnya. Taeyong mengangguk pelan, tidak yakin akan perkataan ibunya. Jika boleh jujur, sampai saat ini dia masih belum memikirkan tentang pernikahan. Walaupun dia telah menyadari perasaannya kepada Yen, tapi dirinya masih belum yakin untuk menempuh hubungan berjenjang serius seperti itu. Setidaknya tidak untuk sekarang. Contoh mata Taeyong melebar sempurna. Kenapa hanya saja nomor asing itu mengirimkan gambar yang berhasil membuat emosi Taeyong mendidih. Yen terus menolak bertemu dengannya, namun kini Taeyong harus melihat bahwa Yen bersama dengan pria lain, dan yang lebih parahnya lagi, pria itu adalah Mingyu, rival bisnisnya. Sial, Taeyong mengepalkan tangannya tanpa sadar. Wajahnya sudah memerah karena marah, dan tanpa mengatakan apapun Taeyong langsung bangkit dari duduknya, membuat kedua orang tuanya kini menatapnya bingung. Mau kemana? Tanya Kim. Taeyong tak menjawab, langsung bergegas keluar dari ruangannya. Emosinya sudah di ujung tanduk, bahkan hal itu membuat kayak melihatnya dibuat bingung. Taeyong segera bergegas keluar dari mobilnya, dan tepat sekali dari
kejauhan dia dapat melihat Yan yang berdiri melambaikan tangannya pada seorang pria. Walau pria itu membelakangi Taeyong, tapi dia jelas tahu jika itu adalah Mingyu. Bahkan baju yang dikenakan keduanya sama persis dengan baju yang ada di foto tadi. Taeyong menatap tajam keduanya, namun masih tak bergeming. Tempatnya masih cukup waras untuk tidak berburuk keadaan jika tiba-tiba saja dia mengajar Mingyu, walaupun Taeyong memang sudah sangat ingin mengajar pria sialan itu. Namun sebisa mungkin dia melupakan apa yang telah terjadi, walau kenyataannya itu sangat sulit untuk dia lakukan. Menghela nafas pelan, dia berjalan dengan langkah pelan menuju rumahnya, namun langkahnya terpaksa terhenti saat matanya menangkap satu sosok yang kini juga menatapnya. Itu Taeyong, pria yang selama ini dia hindari. Taeyong berjalan mendekati Yan yang masih terdiam mematung hingga dirinya kini berdiri tepat di depan gadis itu. Taeyong terdiam, merasa emosinya perlahan menghilang begitu melihat wajah Yan. Taeyong merasa jantungnya seolah tercabik begitu mendengar perkataan dingin Yan. Rasanya salah asing dan Taeyong tidak menyukainya. Yan, aku minta maaf, aku singgah tak bermaksud menipumu. Kau hanya ingin mempermainkanku, potong Yan masih menatap Taeyong dengan tatapan tajam. Yan tidak mengerti, seharusnya dia merasakan benci kala melihat Taeyong yang kini berdiri tepat di depannya. Namun melihat betapa kacaunya mantan atasannya itu, entah mengapa membuat Yan merasa sedih. Aku benar minta maaf, aku akui aku memang salah. Tapi sungguh jangan menghindariku, Yan. Lirih Taeyong menatap bakat Yan. Tidak jauh berbeda daripada Yan yang juga terlihat sama kacaunya. Bahkan sampai saat ini dia masih bisa melihat mata gadis itu membengkak. Yan bersedia membuang pandangannya ke arah lain, berusaha sebisa mungkin untuk tidak melihat Taeyong. Dia tidak ingin pertahanannya roboh hanya karena rasa kasihan yang ada di hatinya melihat betapa kacaunya atasannya itu. Sontak mendengar itu berhasil membuat Yan terdiam beberapa saat, hanya beberapa saat, karena setelahnya Yan langsung mendorong tubuh Taeyong menjauh. Mungkin kau harus menyukai tubuhku, ujarnya dingin. Jangan temui aku lagi, karena semakin aku melihat wajahmu, semakin aku membencimu. Dan setelah mengatakan itu, Yan langsung berlari meninggalkan Taeyong berdiri mematung di tempat. Kembali ke kantor dengan wajah lesu, Taeyong hanya bisa terdiam duduk di atas kursi kebesarannya dengan wajah kusut menatap kosong ke depan. Sungguh perkataan Yan tadi masih terngiang-ngiang di otaknya. Bagaimana nada tinggi dan tatapan tajam yang begitu asing gadis itu berikan untuknya. Kau kenapa? Taeyong mulai menatap sekilas ke yang kini berdiri di depannya. Yan benar-benar membenciku. Kau bertemu dengannya tadi? Taeyong mengangguk pelan sebagai jawaban, membuat Kai yang melihatnya hanya bisa menghela nafas pelan. Kenapa saat aku sudah menyukainya keadaannya menjadi serumit ini? Kuman Taeyong, namun masih bisa Kai dengar dengan jelas. Jujur saja, Taeyong menyesal. Dia menyesal
karena harus melakukan hal ini demi menjerat Yen. Taeyong hanya tidak menyangka bahwa dia akan terjerumus ke dalam permainan yang dia buat sendiri dengan menyukai Yen sedemikian rupa. Kau telah menyedihkan, Taeyong seru pelan. Taeyong mengangguk masih menatap kosong ke depan. Pikirannya masih terbayang akan Yen. Bagaimana gadis itu yang terlihat begitu enggan untuk sekedar bertemu dengannya. Bahkan belum selesai Taeyong menjelaskan semuanya, Yen sudah lebih dulu pergi, meninggalkan Taeyong seorang diri. Aku memiliki ide, tapi mungkin jika ini tidak berhasil, kau akan semakin membuat Yen membencimu. Sebenarnya ini hanya ide gila yang terlintas begitu saja di otak Kai saat dia sudah terlalu muak melihat wajah kusut Taeyong yang sudah terlihat seperti mayat hidup. Katakan padaku, kau yakin? Aku akan melakukan apapun itu asalkan Yen mau kembali bersamaku, ujar Taeyong cepat. Mendengar itu, Kai hanya bisa menghela nafas. Satu-satunya cara agar Yen kembali bersama ialah dengan kau membuat Yen mengandung anak. Tapi seperti yang Kai katakan, hanya itu jalan satu-satunya untuk Taeyong kembali menarik Yen menjadi miliknya sekaligus menjauhkan gadis itu dari Minkyu. Ya, hanya dengan cara Yen yang mengandung anaknya dan menjadi istrinya. Taeyong mengulas senyum tipis saat melihat layar ponselnya yang menampilkan foto Yen yang dia ambil saat mereka makan siang di Sungai Han. Gadis itu terlihat putih cantik dengan senyum lebar yang menghias wajahnya. Taeyong tahu jika dia akan melakukan hal yang mungkin tidak dapat Yen maafkan dengan bersikap egois, tapi hanya ini satu-satunya cara, dan Taeyong tak sanggup jika terus-terusan berdiam diri menatap Yen dari kejauhan. Pintu ruangan Taeyong diketuk membuatnya mendongak memasukkan kembali ponselnya. Dia tersenyum tipis melihat sosok tinggi yang kini berdiri di ambang pintu ruangannya. Masuk saja. Taeyong bangkit dan duduk di sofa menatap sekilas pria di sebelahnya lalu memberikan ponselnya yang menampilkan foto Yen. Apa sekarang seleramu berubah menjadi bocah? Tanyanya lalu tergigit pelan. Dia menatap Acio tak mempedulikan ujian pria di depannya. Bukan urusanmu, Pak Jimin. Jimin tersenyum tipis lalu menganggukkan kepalanya pelan. Jadi apa yang kau inginkan dengan gadis ini? Tanyanya lagi. Dia menatap tajam. Jimin, kau hanya perlu memberikan dia obat. Hanya sedikit pun atau kau akan tahu akibatnya, ancam Taeyong penuh peringatan. Jimin yang melihat itu meneguk ludahnya tanpa sadar. Saat ini Taeyong terlihat benar-benar menyeramkan. Bagaimana tidak mengenal Taeyong, dia tidak pernah melihat pria itu melakukan hal semurah ini demi mendapatkan seorang wanita. Jimin bukan orang bodoh yang tidak dapat mengetahui apa maksud Taeyong menyuruhnya melakukan ini. Menculik seorang gadis dan memberikannya obat, memangnya apalagi yang akan dilakukan jika bukan denganmu? Tapi Taeyong melakukan itu dengan motif aku bahkan jika pria itu bisa mendapatkan wanita dengan mudah tanpa harus berusaha payah melakukan hal murahan seperti ini. Taeyong menatap Jimin sekilas tanpa menjawab pertanyaan pria itu urusanku dan kau tidak perlu tahu. Ketusnya dingin, kau hanya perlu melakukan apa yang aku suruh sebaik mungkin, karena setelahnya aku akan memberikanmu bayaran yang setimpal, ujarnya lagi.
Mendengar itu, Jimin hanya menganggukkan kepalanya, mengendikkan bahwa Ju berusaha mengenyahkan seluruh rasa penasarannya. Masa bodoh dengan apa yang akan Taeyong lakukan dengan gadis itu, karena yang terpenting adalah berapa banyak bayaran yang akan dia dapatkan dari Taeyong. Jimin mengambil botol kecil, ditutupannya lalu masukkan ke dalam saku. Kau tenang saja, aku akan melakukannya sesuai arahanmu. Taeyong tersenyum puas mengambil segepok uang yang ada di laci dan memberikannya pada Jimin. Ini bayaranmu dan kau akan mendapatkan lebih banyak lagi jika kau berhasil melakukannya dengan mulus. Tunggu kabar baik dariku, ujar Jimin semangat. Taeyong mengangguk, aku menunggu kabar baik darimu. Kalau gitu aku pergi dulu, senang berbisnis denganmu Kim Taeyong, seru Jimin lalu bangkit dari duduknya. Taeyong tidak menjawab, hanya menatap mata Jimin yang keluar dari ruangannya. Taeyong tahu jika ia telah gila dan melakukan hal murahan itu lebih menjerat Yen kembali ke sisinya. Tapi apa boleh buat, Taeyong selalu mencintai gadis itu dan dia tidak sanggup melihat Yen bersama dengan pria lain. Bukan aku Yen, ku harap kau mengerti, gumannya pelan.